Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Bapak Nasrullah. Di sini kami akan mempresentasikan analisis perkiraan arus kas dan proyeksi laba rugi serta menentukan break even point. Untuk lebih lengkapnya silahkan bisa kalian menonton video dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ulfa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkiraan arus kas, komponen inflow, komponen outflow, incremental net benefit. Yang pertama adalah perkiraan arus kas. Perkiraan arus kas itu apa sih? Bagaimana sih perkiraan arus kas itu? Bagaimana kita memprediksi arus kas yang baik sehingga layak untuk dijadikan tempat investasi atau tidak, kayak gitu ya. Jadi perkiraan arus kas adalah rencana yang menunjukkan berapa kira-kira uang masuk atau penerimaan kas dan berapa kira-kira uang yang keluar atau pembayaran kas dari bulan ke bulan dalam jangka waktu pendek. Jumlah uang kas yang Anda miliki di akhir bulan adalah hasil pengurangan dari uang masuk dengan uang keluar. Perihal pentingnya cash flow bisa digambarkan dari kisah warung makan di dekat kampus. Alkisah terdapat seorang ibu yang berjualan nasi, yang mana setiap harinya puluhan mahasiswa membeli makan di warung tersebut, hingga akhirnya usaha warung ibu ini berjalan dengan lancar tanpa mengalami kerugian. Akan tetapi pada suatu saat di dekat warung makan ibu ini terdapat sebuah proyek untuk memperluas area kampus, yang mana pekerjanya berjumlah 50 orang. Setiap harinya pekerja ini makan di warung ibu tadi, akan tetapi para pekerja membayar makannya secara hutang atau setiap hari Sabtu saja bayarnya. Karena ibu ini merasa senang mendapat pelanggan baru dengan jumlah yang banyak pula, sehingga ibu ini mengiyakan sepakat dengan sistem pembayaran para pekerja. Dari sinilah masalah mulai timbul. Ibu ini tetap harus menyediakan makanan di warungnya di setiap hari dengan membeli bahan secara tunai, sedangkan ibu tadi harus tidak menjual makanan di warung secara tunai. Nah, ini menyebabkan cash flow menjadi tidak lancar. Bahkan ibu ini harus meminjam uang kepada tetangganya. Dari kasus tersebut, jika ibu pemilik warung mendapat pinjaman tapi dengan bunga tinggi, maka akan terjadi kerugian karena harga yang diberikan kepada para pekerja sama seperti harga ketika mahasiswa membeli makan secara tunai. Nah, cash in atau uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak tertentu, atau juga dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang dijalankan seperti penjual. Di samping itu, uang masuk juga bisa berasal dari pendapatan lainnya yang bukan dari usaha utama. Sedangkan cash out adalah uang keluar, merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode, baik yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan maupun yang tidak berhubungan sama sekali dengan usaha utama. Uang keluar ini merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti pembayaran cicilan hutang dan pinjaman bunga, biaya produksi, biaya tenaga kerja atau gaji, dan biaya pemasaran. Jenis-jenis cash flow. Jenis-jenis cash flow ini terdiri dari satu, initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal, merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contohnya biaya prainvestasi adalah pembelian tanah, gedung, mesin peralatan, dan modal kerja. Yang kedua, operational cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan dikeluarkan pada suatu periode. Yang ketiga adalah internal cash flow, merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu investasi dapat ditinjau dari aspek keuangan, yang mana dapat diukur dengan beberapa kriteria. Berikut kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi. Yang pertama, payback period atau PP, average rate of return, net present value,
internal rate of return, profitability index, serta berbagai risiko keuangan seperti serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas aktivitas, dan profitabilitas. Penggunaan rasio keuangan ini sebaiknya digunakan atas pemberian pinjaman kepada usaha yang sudah pernah berjalan sebelum atau sedang berjalan. Selanjutnya, komponen inflow. Inflow merupakan setiap komponen pemasukan kas dalam bisnis atau proyek, baik pada awal bisnis maupun selama bisnis itu berjalan. Adapun komponen yang termasuk dalam inflow adalah sebagai berikut. Pertama, nilai produksi total. Nilai ini yang diperoleh dari produksi total yang dihasilkan dikalikan dengan harga satuan produk. Yang kedua, penerimaan pinjaman. Semua tambahan modal yang diterima oleh pengusaha untuk keperluan bisnis atau proyek lainnya. Yang ketiga adalah grants atau bantuan. Semua tambahan dana yang diperoleh dari bantuan. Yang selanjutnya ada nilai sewa. Nilai ini dari hasil menyewakan peralatan atau bahan yang digunakan atau dimiliki dalam bisnis atau proyek. Yang terakhir atau yang kelima adalah salvage value, nilai sisa. Nilai ini dari barang modal yang tidak habis atau dipakai selama umur bisnis atau proyek. Yang selanjutnya adalah komponen outflow. Outflow sendiri adalah aliran yang merupakan pengeluaran kas akibat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan bisnis atau proyek, baik pada awal pendirian maupun pada saat tahun berjalan. Berikut komponen-komponen yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada biaya investasi, yang mana biaya umumnya dikeluarkan pada saat awal kegiatan dan pada saat tertentu untuk memperoleh benefit berupa tahun kemudian. Contohnya biaya pembelian tanah, pembuatan gedung dan prasarannya, pembelian mesin dan peralatan utama, serta pembelian peralatan kantor. Yang selanjutnya itu kedua adalah biaya operasional. Nah, dalam biaya operasional ini terdapat dua biaya. Yang pertama ada biaya variable dan yang kedua adalah biaya tetap. Yang pertama adalah biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya selaras dengan perkembangan jumlah produksi atau penjualan setiap tahun. Contohnya, biaya pembelian bahan baku seperti BBM, sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Kemudian ada biaya tenaga kerja, itu seperti gaji. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi atau penjualan di setiap tahunnya. Misalnya itu gaji personaliat pimpinan, gaji supervisor, gaji tenaga administrasi, premi asuransi, dan biaya overhead atau biaya telepon, air, listrik, dan lain-lain. Yang terakhir ada incremental net benefit. Menurut Lumby dan Brown mengatakan dalam incremental net benefit merupakan sebuah pendekatan yang benar. Pendekatan ini bermanfaat bersih tambahan dengan dilakukannya bisnis dibandingkan tanpa bisnis atau without business. Pada tempat dan waktu yang sama. Rumus perhitungan sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah rumusnya adalah incremental net benefit sama dengan net benefit with business dikurangi net business without business. Analisis tadi kelayakan bisnis terutama bergerak di bidang pertanian membedakan antara arus komponen biaya dan manfaat, antara kondisi dengan atau with dan tanpa without bisnis. Pengertian tersebut harus dibedakan dengan pengertian sebelum before dan sesudah after, sebelum dan sesudah bisnis. Dalam pengertian konotasi waktu yang sama, perbedaan besaran angka kondisi dan dengan bisnis ini merupakan besaran yang sebenarnya, yaitu sebagai pengaruh kondisi yang dihasilkan oleh adanya investasi baru atau kondisi yang sebenarnya sebagai pengaruh adanya suatu bisnis. Seandainya yang diidentifikasi adalah kondisi dengan bisnis, maka yang dimaksud adalah kondisi yang dipengaruhi oleh adanya bisnis yang dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi tanpa adanya bisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi laporan laba rugi. Dimana untuk laporan laba rugi ini tujuannya untuk mengikhtisarkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu yang pada umumnya yakni selama 1 tahun. Apabila neraca dianggap sebagai potret dari posisi kekayaan perusahaan pada waktu tertentu, maka untuk laporan laba rugi ini melaporkan kegiatan operasional perusahaan selama satu periode waktu. Dan untuk proyeksi laba rugi merupakan laporan keuangan tahunan yang memuat perkiraan laba atau rugi suatu bisnis pada masa yang akan datang. Dan adapun komponen-komponennya pada proyeksi laba rugi ini meliputi penjualan, biaya dan laba atau rugi, bersih pada periode waktu tertentu. Untuk membuat proyeksi laba rugi ini harus dihitung dari proyeksi nilai penjualan, biaya produksi dan biaya operasi. Untuk komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi, ini diantaranya ada penjualan atau pendapatan, HWP harga penjualan, laba kotor, biaya operasi yang terdiri dari 4, biaya umum, penjualan, sewa dan administrasi. Yang kelima ada laba kotor operasional, ada penunjukan. Yang keenam pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya, dan laba sebelum laba dan pajak atau yang disebut EBIT atau earning before interest and tax. Yang disebut biaya bunga terdiri dari bunga wesel, bank, hipotek, obligas dan bunga lainnya. Yang selanjutnya laba sebelum pajak atau EBT atau earning before tax. Yang selanjutnya lagi ada pajak atau yang disebut tax, laba sesudah bunga dan pajak atau EAT atau earning after interest and, dan terakhir ada laba per lembar saham atau earning per share. Dan untuk saya mengambil dari contoh pada laporan laba rugi. Untuk contohnya di sini bisa dilihat juga di makalah ini. Untuk saya mengambil laporan laba rugi praforma PT Mabaka, laporan laba rugi Desember 2011, laporan praforma yang mana di sini itu proyeksi penggunaan presentasi penjualan digunakan pada proyeksi penggunaan presentasi penjualan, di mana analisa pertama adalah pada akun penjualan dikarenakan pendapatan terbesar dari perusahaan adalah dari penjualan. Pada umumnya penjualan akan mengalami kenaikan penjualan setiap tahun karena dipengaruhi oleh waktu dan inflasi yang mempengaruhi harga bahan baku, kenaikan upah buruh dan sebagainya. Kelemahan presentasi penjualan berdasarkan data yang saya peroleh bahwa proyeksi laporan keuangan dengan metode penjualan adalah kurang akurasinya angka hasil proyeksi, dan hal ini terjadi akibat digunakannya rasio historis antara penjualan dan BP. Jadi biaya operasi dan biaya bunga, rasio ini akan menimbulkan kesan bahwa semua komponen biaya adalah biaya variabel atau tidak ada biaya tetap. Masalah akan muncul jika terjadi penurunan atau kenaikan volume penjualan. Perubahan pada volume penjualan akan diikuti oleh perubahan persentase yang sama besarnya dalam ketiga faktor tersebut. Hal ini mengurangi tingkat akurasi proyeksi laporan laba rugi. Laporan yang dibuat, tetapi kelemahan ini dapat dihilangkan dengan cara membagi komponen biaya menurut keyword masing-masing. Dan di sini ada 2 langkah. Langkah yang kedua saya bacakan untuk
PT Emak Bapak laporan laba rugi per 31 Desember 2011 dan laporan laba rugi performa 30 Desember 2012. Bisa dilihat untuk penjualan bersih, HPP, variabel tetap, laba kotor, biaya operasional, variabel tetap, dan EBIT untuk komponennya yang ada di dalam datanya. Dan dari kita lihat, bisa kita lihat pada langkah 1 dan langkah 2 untuk biaya penjualan dan lainnya. Di sini ada peningkatan dari tahun 2011 sampai 2011 mengalami peningkatan. Langkah yang kedua juga sama. Untuk langkah yang kedua bisa kita pahami, jelas kita lihat perbedaan yang begitu besar dari perolehan EBIT, terutama kita lihat dari laporan pro forma 2012 yang sebelumnya kita peroleh 3 miliar 155 bertambah 5 miliar 803.854 olehnya perhitungan biaya tanpa pemilihan sifat. Setiap kenaikan penjualan akan diikuti presentasi yang sama dengan biaya-biaya diperoleh kita. Yang mana di sini dari hitungannya 7 miliar 498.976.340 ditambah 40% dikali 7 miliar 498.976.340 sama dengan 30 miliar ini angkanya selalu tetap karena fixed cost besarnya tetap di setiap tahunnya. Dan untuk selanjutnya 48 miliar 230.403.984 dikali 10% sama dengan 4 miliar 820.040.398 yang mana itu dibulatkan, 100 miliar 94.763.156 rupiah angkanya selalu tetap karena sama fixed cost besarnya tetap setiap tahunnya. Jadi menurut saya apabila perusahaan yang kita buat adalah perusahaan lingkup kecil tanpa menghiraukan adanya penggolongan biaya atau variabel tetap, dengan kata lain perusahaan mengatakan semua biaya adalah biaya variabel, maka langkah pertama yang akan kita ambil semua biaya adalah biaya variabel, maka langkah pertama yang akan kita ambil. Akan tetapi apabila perusahaan lingkup besar atau digolongkan setiap komponen biaya, maka langkah yang kedua yang kita pakai dalam menyusun sebuah proyeksi. Apabila kita ketahui bahwa volume penjualan di perusahaan itu tinggi, baik penurunan atau kenaikannya. Jadi kita kalau perusahaan dalam lingkup besar yang digolongkan dalam setiap komponen, maka kita mengambil langkah yang kedua. Namun sebaliknya kalau lingkup kecil kita mengambil langkah yang pertama. Saya mengambil contoh menjelaskan tadi. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Misrahir 140. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai titik impas atau breaking point. Menurut Rahmania dan Sari, titik impas atau breaking point adalah informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat volume penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun untung.
Sedangkan menurut Krisniaji dan Aryani, titik impact atau break even point adalah sebuah titik di mana jumlah pendapatan penjualan sama dengan jumlah biaya. Dengan demikian, pada titik ini perusahaan tidak memperoleh laba, namun juga tidak menderita rugi. Titik impact sendiri dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya. Apabila ada pilihan alternatif, maka pilihan yang diambil ialah kegiatan yang memiliki titik impact kecil atau rendah. Dengan informasi titik impact, manajer suatu perusahaan dapat mengetahui tingkat penjualan yang diharapkan agar terhindar dari kerugian, dan kemudian dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk periode yang akan datang. Dengan mengetahui titik impas penjualan, manajer dapat mengetahui tingkat sasaran volume penjualan terendah yang harus dicapai oleh perusahaan yang dipegangnya. Break-even point sendiri menurut D dan Sugiono adalah kondisi yang menggambarkan bahwa total pendapatan adalah sama dengan total biaya, atau dengan kata lain, laba perusahaan adalah nol. Selanjutnya, manfaat di dalam titik impas bagi perusahaan. Dalam praktiknya, penggunaan perhitungan titik impas memiliki beberapa manfaat, yaitu mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, menentukan target penjualan dan penjualan minimal, menentukan jumlah terakhir merencanakan harga yang diinginkan, serta tujuan gajinya. Selanjutnya yaitu asumsi dan keterkaitan pendapatan asumsi dan beberapa keterkaitan. Pertama, penentuan biaya. Dalam perhitungan titik impas hanya digunakan dua macam yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kita harus memisahkan dahulu komponen antara biaya tetap dan biaya variabel, yaitu dengan mengelompokkan biaya variabel di sisi lain. Dalam hal ini, secara umum untuk memisahkan kedua biaya ini relatif sulit karena ada biaya yang tergolong semi variabel dan tetap. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga yaitu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Yang keempat yaitu harga jual. Harga jual maksudnya dalam perhitungan ini digunakan satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Yang terakhir, tidak ada perubahan harga jual. Artinya, diasumsikan harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode perhitungan. Selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan perhitungan titik impas. Yang pertama, perlu adanya asumsi. Artinya, perhitungan titik impas membutuhkan banyak asumsi, terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Yang kedua yaitu bersifat statistis. Artinya, perhitungan ini hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Artinya, perhitungan titik impas hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Yang keempat yaitu tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya, jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, maka proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama. Dan yang kelima, hubungan penjualan dan biaya. Artinya ada hubungan penjualan dan biaya. Misalnya dalam hal biaya, jika penjualan dilakukan dengan kapasitas penuh, namun diperlukan penjualan, maka akan ada tambahan biaya dan harga kerja atau upah yang mengakibatkan biaya
Yang kedua yaitu jumlah unit yang terjual. Perubahan dari jumlah unit terjual akan secara langsung mempengaruhi penghasilan penjualan. Yang ketiga, biaya produksi atau biaya usaha adalah biaya keseluruhan yang harus diperhitungkan terhadap hasil penjualan. Tingkat break-even point. Sebuah perusahaan dapat melakukan perhitungan break-even point setelah diketahuinya biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan IPAS ada dua cara, yaitu pendekatan teknik persamaan, yang kedua pendekatan grafik. Pendekatan teknik persamaan, sebuah perusahaan akan mencapai keadaan IPAS jika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya. Dalam persamaan, Y sama dengan CX BX A. Y sama dengan laba, C sama dengan harga jual persatuan, B sama dengan biaya variabel persatuan, A sama dengan biaya tetap, X sama dengan jumlah produk yang dijual. Jadi, perhitungan break-even point atau IPAS dalam unit atau satuan produk yang dijual adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi contribution margin tertimbang. Sedangkan rumus perhitungan break-even point dalam rupiah penjualan adalah BEP sama dengan FC total dibagi 1 min VC total dibagi S total. Yang kedua yaitu pendekatan grafik. Berdasarkan cara ini, BEP dapat ditentukan apabila garis penghasilan penjualan dan garis biaya bertemu di satu titik yang sama. Dengan kata lain, BEP terletak pada perpotongan antara garis penghasilan penjualan dan garis biaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.